gue punya IEM satu ini namanya Si Audio Bravery. Ini bukan Si Audio pertama yang gue dengar sebenarnya, tapi ini adalah Si Audio pertama yang gue akan review di channel ini. Dan ini Si Audio ini dikirim langsung oleh Si Audio. Terima kasih Si Audio untuk kiriman IEM-nya. Meskipun itu mereka tidak akan mengontrol diri saya untuk ngata-ngatain IEM yang satu ini. Padahal sebenarnya sih gue nggak bakal ngata-ngatain karena ini adalah IEM yang bagus. Si Audio yang gue pernah dengar sebelumnya adalah yang biasa mungkin kalian pernah lihat sebelumnya di review-review channel lain ataupun bahkan kalian pernah dengar ataupun punya sendiri, yaitu Si Audio Yume, Si Audio Neo, dan Si Audio Kaguya. Menurut gue Neo sama Kaguya menurut gue agak sampah. Neo menurut gue good tapi kemahalan. Yume menurut gue sampah. Kenapa? Karena ya seperti yang mungkin kalian tahu, gue lebih prefer technical performance daripada tonal balance. Jadi technical performance dia tuh agak-agak jelek. Dan kedua, kalau misalnya lu punya tonal balance yang bagus, cuman presentasi lu, jadi masih gini nih, the point of having tonal balance menurut gue yang bagus tuh adalah lu pengen semua tuh musik lu terdengar realistis, ya nggak sih? Tapi tonal balance itu jika tidak disupport oleh timbre yang bagus ataupun kayak detail yang bagus ataupun presentation yang bagus, menurut gua bakal percuma gitu loh. Gitu. Dan menurut gua dia itu sangat low res dan sangat tidak menarik menurut gua ya. Jadi kayak dan transient response-nya juga bahkan menurut gua masih agak bagusan di kayak Starfield atau Blonde gitu bahkan. Karena dia setidaknya masih punya ada organic dynamic driver decay gitu loh, dan tidak kerasa hazy seperti Yume menurut gue. Ini mungkin hot take ya. Ya jadi paling itu. Tapi overall terbagusan Yume sih daripada Blonde ya. Jadi ya jangan memburu gue atas pernyataan itu. Oke, tapi selesai gue berbicara dengan itu, Si Audio Bravery menurut gue good, very good. Tapi didatang tuh di waktu yang salah, di mana gue baru aja datang H6 gue, dan gue akan mod H6 gue, dan gue sudah mod H6 gue. Mungkin gue habisin dalam waktu 2 hari apa 3 hari itu 24 jam dari waktu 3 hari itu untuk nge-mod ini headphone dan merusak kuping gue untuk nge-mod nih headphone. Tapi akhirnya gue berhasil. Treble spike-nya sudah tidak ada lagi, dan ini adalah headphone yang luar biasa menurut gua. Kalau lo bisa nemu, beli aja. Ini menurut gua lebih detail daripada Aria, lebih dynamic daripada Vocal Clear. Actually fucking legit menurut gua ini ya. Nanti gua semoga punya waktu untuk mereview dia ataupun bagaimana, ataupun kalau kalian cukup minat. Oke, kembali ke Bravery. Ini adalah IEM yang menurut gue luar biasa. Tapi problemnya di harga segini, ini harga sekitar 3,5 jutaan. Ya nggak sih? 3,75 untuk PO-nya. Untuk kalau misalnya lu beli setelah PO mungkin sekitar 4,5 juta. Menurut gue ini adalah IEM yang luar biasa. Tapi problemnya adalah di harga segini ada dia, si kampret yang satu ini. Jadi ada si kampret ngentot yang satu ini namanya Blessing 2. Dan biasa yang pikiran orang-orang adalah oke nih bagus, pikiran reviewer ya, oke nih bagus. Tapi apakah dia lebih bagus dari Blessing 2? Apakah kalian tidak lebih baik nabung sebentar lagi untuk beli Blessing 2 gitu? Dan TLDR-nya adalah ini adalah yang luar biasa. Ini IEM adalah kompetitif ya, meskipun gue bandingin sama Blessing 2 ya. Tapi gue sebagai reviewer gue akan bilang, gue nggak bisa bilang maksud gue kalau ini itu lebih bagus daripada Blessing 2. Itu TLDR-nya. Oke, sekarang ke build quality. Oh ya, BTW ini Blessing 2, ini T-Audio Legacy 4. Ini Sony M7, dan gue akan coba bandingin 3 ini secara ngecelak ya di dalam review ini. Jadi begitu gue bahas bass, gue akan compare juga dengan ini. Gue bahas mids, gue bakal compare ini juga. Mungkin formatnya agak berbeda daripada biasanya. Semoga kalian cocok. Oke, jadi build quality menurut gue
good cukup lah menurut gue ya. Buildnya model-model mirip Legacy 4. Menurut gue secara bentuk gue lebih prefer actually bentuknya Legacy 4 lebih fit di kuping gue. Tapi gue kadang lebih prefer fit yang lebih loose. Jadi mungkin di beberapa saat, beberapa hari, kayak di hari-hari tertentu gue akan mengambil fittingnya Bravery di atas Legacy 4. Untuk kabel menurut gue usable, bisa digunakan kabel ini paracord, dan setahu gue dia adalah kabel Hakuge ya, kabel Hakuge yang gue sudah review sebelumnya. Mungkin apa gue nggak jadi rilis video itu mungkin juga karena bisa membangun cukup kontroversi ya. Kabel merubah suara. Oke. Itu kabelnya, meskipun ini tertampaknya cukup keren menurut gue, tapi ini cukup mikrofonik juga, jadi gue nggak tahu seberapa fungsionalitas kayak kabel ini menurut gue nggak gitu bagus, tapi tampaknya keren. Udah, lu dapat Salastek 3 pair, tapi Salastek ini gede, jadi mungkin nggak fit dari sebagian daripada pendengar. Dan tapi cuan ya nggak sih, dapat Salastek banyak, dan lu dapat casing ini yang menurut gua oke. Dan mudah dilepas, mudah dipasang, nggak serot-serotan lagi. Oke, that's it for the build quality, design dan sebagainya. Comfortnya cukup oke lah, nggak ada masalah. Untuk base kan, untuk overall tonal balance lo, menurut gua dia itu agak sedikit V-shape. Secara balance menurut gua agak-agak di bawah ini Blessing 2. Menurut gua sih masih balance lebih bagus di Blessing 2. Agak sedikit di bawah di Legacy 4 juga menurut gua secara tuning, secara tonal balance dari tuning itu. Gua masih bilang L4 lebih balance dan akan gua jelaskan nanti. Untuk M7 menurut gua agak-agak setara, karena gue rasa M7 agak sedikit kurang di upper mid range, di pinagenya menurut gue agak sedikit kurang. Tapi kalau misalnya lu nanya ke gue yang mana yang lebih flat, yang ya jelas M7. Tapi yang mana lebih fun, mungkin gue akan bilang si Audio Bravery. Tapi menurut gue overall sangat balance nih, sangat aman lah tuningannya, sangat bagus gitu menurut gua, nggak ngasal gitu ya, nggak ngasal ngentot gitu maksud gua. Good menurut gua ya. Untuk bass sekarang, menurut gua bass di sini tuh tipe-tipe bass yang fast, yang punchy, yang cepat lah ya, yang lumayan detailed. It's kind of like kayak mirip-mirip bagaimana ya bass BA pada umumnya. Menurut gua dia cepat dan dia cukup elevated juga. Jadi kalau misalnya lu denger bass yang artificial, kayak misalnya lagu-lagu Billie Eilish, kayak bass buatan gitu ya anggapannya ya, kayak Billie Eilish ke lagu-lagu EDM macam-macam, itu banyak yang pakai bass buatan. Menurut gue ini bass yang sangat menyenangkan untuk didengar. Kalau misalnya dia cepat, dia detailed, dia enak lah menurut gua, nggak ada masalah. Tapi begitu lu mulai masuk ke bass organik, maksud gua gimana, kalau misalnya lu denger lagu-lagu Chesky, mungkin dia banyak pakai bass organik. Maksud gua bass organik adalah bass yang dari instrumen beneran, kayak bass gitar beneran, maksud gua, kalau nggak kick drum beneran. Gua rasa dynamic driver daripada Blessing 2 dan Legacy 4 ini agak memberikan decay yang menurut gue lebih natural, lebih organic, lebih kerasa aslinya gitu daripada basis ini. Dan gue untuk lagu-lagu seperti Chesky, gue akan pasti lebih gravitate, lebih mengarah ke Blessing 2 daripada ke sini. Namun itu ya kelemahan BA ya, tidak bisa membuat bass yang seorganik itu. Cuman ada sedikit kejanggalan anomali, yaitu M7, dan ini juga ada di U12T. Tapi ya U12T harganya nggak ngotak ya, jauh lebih mahal. M7 menurut gua dia punya bass yang aneh.
karena dia itu BA tapi kerasa seperti dynamic driver. Meskipun gue ngerasa kalau misalnya gue perhatikan lebih jelas ya, di decay-nya menurut gue agak sedikit terlalu cepat untuk dynamic driver, nggak seorganik decay di sini. Tidak memberikan, tapi dia mampu memberikan decay dan bobot yang sangat dekat dengan dynamic driver yang menurut gue sangat mengesankan lah ya. Dan ini juga sama dengan yang setahu gue sama juga dengan M9 juga, dan itu lebih mahal. Tapi ya itulah, Sony dengan kemampuan dia untuk membuat bass yang luar biasa itu susah untuk dilawan. Tapi di sini menurut gue dalam hal punch-nya oke, menurut gue dia cukup dapat, kecuali mungkin kita main yang bener-bener bentar, gue cek dulu judulnya. Mana itu? Nah ini nih. This Someone to Watch Over Me dari Kenny Rarkin. Kalau misalnya lu denger itu dia sangat bagus recording dan mixing dan mastering ya. Dan dia itu ada bass akustik yang menurut gua begitu dia mulai, meskipun suara bassnya lebih kecil di sini, tapi dia kan memberikan di Blessing 2, tapi dia kan memberikan body yang lebih berbobot gitu, lebih ada isinya daripada bass yang ada di Bravery. Meskipun di Bravery suara bassnya terdengar lebih gede gitu, dan itu hanyalah kemampuan bass dynamic driver yang bisa diciptakan gitu di 2 IM ini, dan sulit tuh diciptakan sekali oleh IM BA. Pengecualiannya ya tadi gue bilang nih M7 bisa get close to that, tapi belum, menurut gue masih lebih maju di sini. Cuman that natural decay-nya tuh gak kerasa sebagus di sini, karena ya emang mereka dynamic driver, dan itulah drawback yang lo harus terima kalau lo beli ini. Meskipun dia lebih cepat, lebih snappy, lebih tajam daripada ini 3, tapi ya lo nggak dapet decay yang tadi gue bilang. Oke, itu untuk bassnya. Untuk mid range-nya menurut gue dia agak sedikit ketarik, sedikit. Masih bagus. Menurut gue malah kayak kalau misalnya lu dengar lagu-lagu male vocals, menurut gue dia malah lebih bagus daripada Blessing 2, karena Blessing 2 itu kelemahannya male vocalsnya agak terlalu mundur, menurut gue terlalu tipis. Sedangkan L4 malah gue merasa ada sedikit lebih baik balance-nya di sana. Jadi balance di antara male dan female vocals menurut gue di L4 lebih bagus daripada di Blessing 2. Dan male vocal sangat bagus di sini di M7, tapi female vocal saya agak sampah secara forwardness dan tone ya. Di sini menurut gua dia nggak nyampe, kayak anggapan Sony M7 tapi nggak se ekstrim itu. Jadi dia masih punya balance antara male dan female vocals. Dia mungkin dia lebih tapi menurut gua dia bukan presentasi vocals yang paling baik gitu, tapi tetap bagus gitu. Meskipun dia nggak paling bagus, tapi tetap bagus gitu menurut gue ya. Dan itu juga termasuk untuk instrumen-instrumen yang sangat berfokus di mid range. Menurut gue seperti piano tones ataupun ya piano sebenarnya panjang banget sih dia range ya. Dan gitar juga good, tapi not the best type of presentation menurut gue. Dan ini juga dibantu oleh timbre dia juga yang kurang natural menurut gue. Untuk treble maju agak sedikit elevasinya, tapi beda dari elevasi yang gue bilang di treble-nya Legacy 4. Menurut gue Legacy 4 itu treble elevation-nya tuh lebih ke lower treble yang nempel sama upper mid range, sedangkan di sini menurut gue dia tuh lebih mengarah ke elevasi di mid treble. Dan menurut gue treble-nya itu oke. Nggak ada masalah yang aneh-aneh, nggak ada yang bagaimana, kecuali begitu kita ngomong ke timbre. Nah sekarang kita ngomong ke timbre.
menurut gue overall timbre-nya kalau misalnya gue bandingin sama Legacy 4, secara overall meskipun dia memiliki bass dynamic driver, tapi secara overall gue masih bilang Bravery itu superior. Kenapa? Karena mid range dan treble timbre-nya tuh di Legacy 4 itu luar biasa BA, menurut gue luar biasa dry, luar biasa ya kering gitu lah, garing gitu loh, kentang gitu loh menurut gue ya. Meskipun di upper treble-nya nggak ada the shimmer quality daripada BA yang kerasa kayak kasar-kasar gitu di upper treble. Biasa BA tuh suka ada gitu-gitunya. Dan ada di sini sedikit, meskipun sedikit tetapi tetap noticeable dan tetap ada gitu ya. Tapi secara overall tetap bagusan di sini gitu. Menurut gue ini terlalu straining, terlalu smeared juga, treble-nya terlalu gimana ya, smear tuh susah jelas ini, kayak lebih ke kayak anggapannya kayak misalnya ini kayak ketarik gitu loh. Gue susah jelasinnya juga ya kalau misalnya bahasa Indonesia. Biasanya kalau kayak smear gitulah ya, kayak blurry gitu loh menurut gue. Kalau di sini ada juga kualitas smearnya, cuman gara-gara dia memiliki dynamic driver juga di bass-nya, bass timbre bagusan di sini, dan mid range smearing-nya nggak sebanyak di Legacy 4, dan treble timbre-nya menurut gue di Blazing 2 lebih bagus. Kenapa? Karena dia kan sebenarnya nggak gitu maju upper treble-nya, jadi that grainy shimmery quality daripada BA timbre itu nggak terlalu muncul di sini. Ini ya mungkin karena treble-nya nggak terlalu well extended ya. Jadi sebenarnya ini lebih extended upper treble-nya. Tapi ya itu, alhasil sebenarnya overall kalau misalnya gue mau bilang, karena tapi di mid range sini nggak terlalu strain seperti di sini, nggak terlalu smeared seperti di sini. Jadi menurut gue bisa gue bilang cukup mirip lah ya, selevel lah kira-kira soal timbre. Meskipun dengan tambahan dynamic driver di sini, gue masih bilang ya dia lebih baik gitu ya. Jadi setara, cuman ya bagusan di sini dikit lah. Sedangkan untuk M7, bagusan di M7. Kayak dia tuh M7 tuh salah satu IM BA yang just understands it, just gets it gitu loh, yang dapet kayak rasionya. Kecuali untuk upper treble, karena upper treble shimmer dan graininess-nya luar biasa, sampahnya di sini. Jadi lu kalau denger dia ya, lu denger bassnya, bassnya itu kerasa seperti tebel, serasa basah, serasa lepek gitu ya, bukan lepek juga ya, kayak basah juga gitu ya, kayak lembab gitu. Nah bahasa jadi begini anjir ya, horny banget dah bassnya. Mid range tebel, berbody gitu ya, nggak kayak BA pada umumnya. Tapi treble-nya kering, kentang dan sebagainya. Gue nggak demen banget upper treble-nya agak gravelly, grainy dan shimmery itu tuh gue nggak gitu demen di sini. Karena bukan shimmery juga ya, mungkin kayak kerasa kayak kasar gitu loh. Nggak ada smoothnya gitu loh anggapannya. Dan ini juga terjadi di sini, cuman not by much gitu, nggak sebanyak di sini, jelas nggak sebanyak di sini. Tapi karena mid range dan bass timbre-nya lebih baik di sini, gue bisa bilang kalau M7 itu timbre secara overall lebih baik daripada di Bravery. Mengenai detail, oke, kita bahas detail nih. Ini review yang panjang karena ini IM yang bagus gitu. Jadi reviewer ini harus agak lebih mendalam. Secara detail dia lebih bagus daripada L4. Jadi trennya sebenarnya di sini adalah L4 lebih bagus secara tonal balance daripada ini. Udah. Pokoknya gitulah. Tonal balance semuanya dari bass, mids, treble menurut gue lebih balance di sini, lebih imbang lah, lebih gimana ya? Ya lebih imbang lah ya di sini. Mungkin treble-nya agak toss up ya, cuman bass mids menurut gue lebih imbang di sini. Tapi secara technical performance menurut gue this is better. Detail ya ini kalah. Dan tapi ini nggak fair juga karena
Gua demen ini untuk tonal balance sebenarnya, bukan technical performance ya. Jadi ya udah. Tapi sayang sekali ya timbre tadi. Ya, cuman kalau misalnya lu nggak peduli sama timbre, ya udah. Mungkin lu demen Yume, lu nggak peduli sama timbre, nggak usah pikirin timbre. Oke, untuk detail, menurut gue this is better daripada itu. Sedangkan sama Blessing 2, mungkin kalau misalnya lu pertama kali denger ini dan dulu denger ini, lu gak ngerasa oh ini dulu lebih detail. Nanti tergantung musik yang lu denger sih. Kalau misalnya musik lu mostly lebih ke jazz, vocals gitu ya, vocal dominant music gitu ya, mungkin dia lebih kerasa lebih detailed. Mungkin kalau misalnya lu banyak denger orkestra, lebih denger banyak EDM terutama, ini bakal lebih detailed. Karena di sini tuh mungkin mid range-nya lebih kerasa, karena lebih elevated, dia juga akan lebih kerasa detail juga di sini ya mid range-nya. Secara soal bass menurut gua agak sedikit pertimbangannya lumayan banyak di sini. Karena apa yang menurut Anda tuh detailed? Karena kalau misalnya lu ngelihat detail adalah soal dynamic contrast dan soal microdynamics-nya juga, ataupun soal ya masih itu dynamic contrast menurut gua sama. Dan soal enggak tuh dynamic contrast lebih ke makro sih, tapi ya itulah makro dan microdynamics-nya, dan soal presenting a natural decay. Apabila Anda merasa bahwa decay dan bodinya dia adalah part of detail itself, jadi Anda merasa bahwa dengan ada decay tersebut sebenarnya dia bisa meresolve sebuah instrumen dengan lebih baik, ya berarti Anda akan merasa bahwa Blessing 2 akan lebih detailed daripada Bravery. Sedangkan apabila Anda merasa bahwa sebuah bass yang bisa memisahkan dirinya dalam sebuah mix yang membuat dirinya terasa lebih clean, lebih concise, lebih terstruktur dan rapi dan jelas tiap getarannya, dan Anda merasa bahwa itu adalah sesuatu yang lebih detailed daripada yang tadi yang lebih full body dengan decay yang lebih panjang, maka mungkin Anda merasa bahwa Bravery akan lebih detailed. Jadi untuk bass menurut gue agak sedikit toss up menurut gue soal detail. Soal mid range dia lebih detailed karena dia lebih balance dan dia lebih maju menurut gue. Sebenarnya mirip-mirip juga ya kalau misalnya kita ngomong soal resolusi dari quality drivernya, menurut gue agak mirip-mirip juga. Soal treble ini lebih detail, kayak gue lebih bisa lebih banyak denger informasi di sini daripada di sini menurut gue, and itu cukup jelas. Jadi menurut gue soal detail tuh lebih ke toss up, jadi ya kira-kira. Dan ini tapi sayangnya sekali kayak soal detail itu sebenarnya bukan fokusnya Blessing 2 juga. Jadi meskipun dia menang di detail tuh ya udah gitu loh, Blessing 2 bukannya fokusnya detail, tapi ya lu inilah efek dari kegilaan Blessing 2 gitu ya. Kegilaan Blessing 2 di harga segini tuh efeknya itu. Meskipun dia nggak fokus aja detail dia tetap bagus gitu loh, juga tetap bagus gitu. Kenapa? Salah harga menurut gua sih ya Blessing 2. Kalau ini, kalau nggak ada Blessing 2 ini akan exceptionally detailed menurut gua. Kalau nggak ada Blessing 2, ada Blessing 2 pun sebenarnya ini exceptionally detailed. Tapi ya gitulah. Untuk spatial presentation, imaging, soundstage, dan lain. BTW, detail sama ini lebih bagus detail semuanya. M7 lebih detail daripada ini, lebih detail daripada ini, lebih detail daripada ini. Jadi ya M7 paling detail di meja ini. Untuk spatial presentation, maksud gue soundstage, imaging, dan separation, menurut gue di meja ini yang paling superior adalah Blessing 2. Abis itu antara M7 ataupun ini paling enggak sih, mereka bertiga ini sebenarnya dia punya soundstage width yang menurut gue cukup mirip ya, lebih besar daripada rata-rata, dan dia itu agak tergantung sama track yang lo denger apa, di mana misalnya kayak jazz di sini agak sedikit lebih lebar, mungkin kalau di orkestra di sini agak sedikit lebih lebar. Cuman overall mereka punya size yang mirip, yang mungkin tergantung psychoacoustics kita juga, di mana yang satu mungkin lebih lebar daripada yang lainnya, cuman mirip ya in general.
soal separation menurut gue dan imaging, Blessing 2 nomor 1 menurut gue di antara 3 atau 4 ini di meja ini. Kenapa? Karena dia tuh bisa meng-image ke depan yang lu menurut gue sulit sekali di replicate di dunia IM di harga segini terutama. Dan di antara ini 3, depth ke depannya itu paling baik di Blessing 2 nih, ini berempat. Jadi ya begitu. Untuk ini tergantung seal-nya bagaimana. Menurut gua Sony M7 bisa ngebikin depth lebih maju. Cuman secara separasinya menurut gua nggak gitu bagus. Jadi di musik-musik yang lebih busy, menurut gua M7 agak sedikit nge-compress, nge-clump. Sedangkan di sini enggak. Tapi dia overall secara imaging dia bisa naruh musik di depan lebih baik daripada di sini. Mungkin nggak sebagus di Blessing 2. Mungkin dia sedikit di bawah Blessing 2, tapi dia bisa menaruh itu di depan, dan di sini agak kurang menurut gua quality itunya. Tapi bukan artinya Legacy 4 special presentation-nya jelek ya. Menurut gua mereka malah cukup bagus main L4. Tapi ya kalau dibandingkan dengan 3M ini menurut gua agak sedikit di bawahnya. Oke, that's it for the review. Jangan lupa untuk menonton video JE. See you next time, Godspeed.